seperti penggunaan MPFF maupun obat-obat lain sesuai dengan gejala. Kalau misalnya fail, maka dilakukan non-surgical procedure tadi. Kalau masih fail lagi, maka bisa lakukan surgical procedure. Nah, kalau ini nanti mungkin akan dijelaskan ya seperti apa juga pembedahan ataupun tindakan-tindakan surgery pada hemoroid. Dan itu dilakukan pada grade 3 maupun grade 4. Jadi yang memang udah tidak nututi lagi gitu ya, hanya dengan diet and lifestyle maupun medical therapy. Nah, namun yang menarik nanti ada juga obat-obat yang bisa digunakan setelah grade 3 dan grade 4 ini, terutama ketika mereka sudah menjalani prosedur pembedahan, yang ini akan bisa membantu mempercepat pemulihan semacam itu ya, mengurangi nyeri dan sebagainya. Ya, jadi secara umum ini adalah algoritma dari terapi hemoroid. Dan kalau kita lihat secara summary-nya, jadi grade 1 sampai grade 4 tadi ya, yang diutamakan adalah diet gaya hidup itu sebetulnya tetap ya, sampai grade 4 pun demikian. Kemudian untuk terapi pengobatan juga direkomendasikan pada setiap grade, mungkin nanti posisinya saja yang berbeda. Jadi kalau untuk grade 1 mungkin masih masih optimal, masih utama di samping dengan terapi yang lain. Sedangkan nanti di grade 4 dan grade 3 dan grade 4 nanti akan berfungsi, apalagi misalnya sudah ada pembedahan, tetap untuk digunakan sebagai pencegahan kekambuhan dan mempercepat penyembuhan dari pembedahan seperti itu. Ya, jadi ini adalah penanganan hemoroid. Ini gambar contoh aja, ini adalah bentuk sclerosing method ya. Jadi dia diinjeksi senyawa sklerotik seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk kepada terapi ya teman-teman. Jadi saya fokuskan pada terapi farmakologisnya atau terapi obat. Kalau terapi non farmakologi apa tadi ya, surgery dan sebagainya itu nanti sudah ada ahlinya. Nah, untuk terapi farmakologi bisa bersifat topikal maupun oral. Oke. Oke, Ya, Prof. sudah balik Kita lagi coba Pak. Prof. Ya, silakan, Prof. Aduh, sampai mana tadi? Ya. Baik, mohon maaf ini masalah sinyal ya, biasa kalau online ini kendalanya seperti itu, padahal udah saya kasih tethering juga nih, sudah dua-duanya. Baik, saya teruskan. Mudah-mudahan aman. Ya, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi saya sampai pada terapi farmakologi, di mana ada topikal dan oral. Dan untuk oral bisa digunakan juga analgesik. Kemudian tadi ada obat oral juga yang sifatnya lebih spesifik ke arah vena, yaitu adalah MPFF ini, yaitu Micronized Purified Flavonoid Fraction. Ini merupakan satu obat yang cukup banyak digunakan dan cukup luas digunakan di dalam terapi hemoroid. Nah, kalau secara umum terapi hemoroid tadi adalah untuk mengontrol gejala akut dari hemoroid ya. Jadi tadi saya sampaikan ada bentuk anestesi lokal ya untuk mengurangi rasa nyeri ataupun gatal ya, bisa dengan besokan, lidocaine semacam itu. Ini adalah jenis-jenis anestesi lokal yang bisa dipakai kalau itu sangat mengganggu ya nyerinya. Kemudian steroid topikal ya, ini juga untuk mengurangi peradangan ya. Kemudian untuk mengurangi gatal juga di sekitar wasirnya. Astringen ini juga akan mencegah iritasi pada areal anal. Kemudian antiseptik ya untuk mencegah infeksi, kemudian juga analgesik oral yang itu bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya, bekerja secara sistemik. Nah, selain obat-obat ini, ada juga obat yang berasal dari herbal yang ternyata cukup banyak dipakai. Utamanya adalah golongan flavonoid ya, jadi bisa flavonoid itu flavon ataupun flavonol, juga flavonons, dan ini ada juga saponoside, itu cukup banyak dipakai untuk hemoroid juga. Dan di sini ada beberapa tanaman sumber yang sering dipakai seperti citrus ya. Citrus itu adalah jeruk, golongannya jeruk. Kemudian Sophora japonica, yang mana ini ternyata mengandung senyawa aktif seperti diosmin. Kemudian ada juga yang mengandung rutoside,
dan juga hesperidin, yang mana dia bekerja untuk terkait dengan vena. Itu adalah bersifat plebotonik ya, memperbaiki tonus dari vena, menstabilkan permeabilitas kapiler pembuluh darah, dan juga memiliki efek sebagai anti radang atau anti inflamasi. Kemudian juga ada tanaman Centella asiatica, ini juga bisa digunakan yang mengandung asiatikosaid. Ini juga meningkatkan integritas jaringan ikat dan juga bersifat flebotonik. Nah, ada satu bentuk kombinasi flavonoids yang ini akan diperkenalkan, yaitu adalah micronized purified flavonoid fraction atau MPFF. Dan ini ternyata sangat unik ya, karena ini adalah kombinasi dari beberapa flavonoid. Ya, jadi micronized purified flavonoid fraction ini adalah nama yang diberikan kepada diosmin ya. Diosmin itu tadi adalah salah satu dari jenis flavonoid yang itu banyak dijumpai pada kulit jeruk. Kemudian setelah diolah demikian, dibuat dalam bentuk purified, jadi dipurifikasi ya, lebih murni, dan juga dibuat dalam bentuk satuan mikro, ya, micronized, maka kemudian jadilah suatu sediaan yang disebut sebagai MPFF, micronized purified flavonoid fraction. Adapun tujuan dari mikronisasi ini adalah akan meningkatkan dari absorpsinya ya, karena dengan reduction dari particle size sampai kurang dari 10 mikron akan memperluas dari surface areanya atau area permukaan ya, permukaan dari senyawanya tersebut atau butirannya tadi ya, sehingga nanti akan menyebabkan resolusi yang lebih tinggi dan tentu saja akan meningkatkan bioavailabilitas dan pada gilirannya akan meningkatkan efikasinya. Diosmin sendiri adalah suatu glikosida flavon yang terdapat dalam jumlah kecil ya dalam berbagai tumbuhan, di mana sumber yang utama adalah hesperidin. Diosmin sendiri kalau di banyak negara ya, di Amerika misalnya sudah banyak dijual juga sebagai dietary supplement, jadi sebagai suplemen makanan. Hesperidin mengandung 90% diosmin dan juga flavonoid lain sampai 10%. Jadi diosmin ini merupakan komponen utama dari hesperidin. Dan hesperidin sendiri adalah suatu flavonon glikosid ya yang diekstraksi dari kulit buah dari Citrus sinensis atau jeruk orange ya, jeruk ya sweet orange ya, jeruk manis gitu. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi MPFF ini berasal dari bahan alami dengan profil keamanan yang baik dari jeruk orange ini. Dia mengandung at least ada 5 flavonoid aktif yang bekerja secara sinergis, yaitu adalah diosmin, hesperidin, diosmetin, kemudian isoroifolin, dan linarin. Ya, dan ini sudah dikemas dan diformulasi sedemikian dan sudah diujikan juga ya secara formulasinya maupun juga efikasi dan keamanannya. Untuk tolerabilitasnya cukup aman dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, teman-teman, jadi untuk micronized purified flavonoid fraction ini memiliki satu tadi ya karakteristik yang unik ya. Dia adalah kombinasi dari 5 macam yang bekerja secara sinergis dan ia bekerja pada peradangan venanya ya, inflamasi pada vena yang ini merupakan masalah pada hemoroid. Jadi ini ada beberapa studi yang diambilkan dari beberapa literatur di mana ketika dibandingkan dengan beberapa senyawa lain seperti diosmin sendiri, kemudian flavonoid yang lain, maka dalam bentuk kombinasi ini 5 flavonoid ternyata memberikan capillary density yang fungsional ini jauh lebih tinggi ya dengan secara signifikan. Jadi efek dari MPFF ini pada fungsional capillary density ini lebih baik dibandingkan dengan flavonoid lain ya. Tentu saja lebih baik dibandingkan dengan kontrol juga ya maupun dengan pembawanya atau vehicle-nya.